Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang konsep trigonometri, dan ini adalah video bagian yang kedua. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan atau koreksi silahkan isi kolom komen. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami konsep dasar trigonometri, yaitu tentang segitiga siku-siku. Ya, di sini ada sudut alfa, dan ini kita anggap sisi depan, ini di sisi samping dari sudut alfa, dan ini sisi miring, dimana kita ada istilah sinus, yaitu sisi depan per sisi miring, yang kita lambung besar D per M, kemudian yang kita singkat dengan si demi. Kemudian ada kosinus yang disingkat dengan cos, yaitu cos adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring, yaitu S per M kita lambangkan, yaitu kosami yang kita singkat. Kemudian ada tangen, yaitu sisi depan per sisi samping, yaitu D per S, yaitu kita singkat dengan tadesa. Jadi ini pembelajaran sebelumnya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang kebalikan dari perbandingan tadi, kebalikan dari sinus, kebalikan dari kosinus, dan kebalikan dari tangen. Nah, sinus kebalikannya adalah kosekan. Ya, jadi kosekan alfa itu sama dengan sepersin alfa. Kemudian ada sekan. Sekan itu kebalikan dari cos alfa, kebalikan itu sepernya ya. Kemudian ada kotangen. Kotangen itu sepertangen alfa. Jadi ini ada kebalikan dari kosekan itu kebalikan dari sin, sekan ini kebalikan dari cos, dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Nah, kita gunakan pada soal berikut. Ini sebagai contoh yang pertama, ya. Oke, di sini nilai X itu antara 0 sampai 90 derajat, seperti ini sudut lancip. Dengan nilai kotangen X itu adalah 1/7 akar 15. Tentukan nilai kosekan X. Nah, ini adalah soal UMPTN tahun 99. Nah, dari sini ya solusinya kita punya kotangen X ya. Kotangen X itu adalah 1/7 akar 15, atau boleh kita tulis akar 15/7. Nah, ingat kotangen itu kebalikannya kan dari tangen. Ya, berarti tangen itu adalah 7 per akar 15. Kita balik aja nih, kan akar 15/7 untuk kotangen, maka nilai tangennya adalah 7 per akar 15. Nah, kita tahu singkatan dari tangen itu kan tadesa, berarti D per S. Nah, dengan menggunakan segitiga bantu, yaitu segitiga siku-siku, kita buat sini dengan sudutnya X ini ya. Maka ini sampingnya adalah akar 15, depannya akar 7. Maka kita butuh mencari sisi miring dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, ini ya. Jadi akar 7 itu akar 49, ini akar 15. Nah, cari miringnya untuk cepatnya, karena ini sudah sama-sama akar, maka jumlah dalam akarnya kita jumlahkan. Akar 49 ditambah 15, yaitu miringnya akar 64, yaitu 8. Atau boleh juga menggunakan konsep teorema Pitagoras, nanti kita akan menemukan nilai miringnya adalah 8. Nah, sehingga karena yang tanya adalah kosekan X, ya kosekan itu adalah kebalikan dari sin, berarti sepersin X. Nah, sin kita tahu adalah singkatannya adalah si demi, berarti 1 per D per M. Kalau kita balik lagi maka M ke atas, maka menjadi M per D. Nah, di sini M kita adalah 8 ya, dan depan kita adalah 7. Jadi kosekan X nilainya adalah 8/7 begitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Di sini diketahui nilai sekan theta adalah A, di mana theta adalah sudut lancip. Tentukan nilai sin theta. Oke, kita punya sekan theta itu adalah A. Ingat, sekan ini berkebalikan dengan cos, maka kita dapat nilai cosnya adalah 1 per A, kan kebalikan begitu. Nah, kita tahu bahwa singkatan dari cos itu adalah kosami, cos samping miring, berarti sampingnya 1 dan miringnya adalah A.
Berarti kita buat segitiga siku-siku sebagai alat bantunya, yaitu sudut theta. Berarti ini dia sampingnya 1 dan miringnya adalah A. Maka kita cari sisi depannya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu M kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah S kuadrat. Berarti ini menjadi M kita A. Berarti A kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti kita dapat D kuadrat itu adalah A kuadrat kurang 1, karena 1 kuadrat nilainya 1. Sehingga D itu adalah plus minus akar dari A kuadrat kurang 1. Ya, karena sudut kita lancip, maka A yang kita ambil, D kita yang kita ambil adalah yang positif. D akar A kuadrat dikurang 1, gitu. Nah, sehingga karena yang ditanyanya adalah sin itu kan singkatannya sidemi, maka D kita adalah akar A kuadrat kurang 1 per A, begitu. Oke. Nah, berikut kita akan mempelajari tentang sudut-sudut berelasi, ya. Nah, berbicara tentang sudut-sudut berelasi, maka kita akan berhubungan dengan sistem koordinat. Oke. Di sini kita punya diagram Cartesius. Ya, sumbu Y ini sumbu X, ini titik 0. Ini kita buat sebuah lingkaran. Nah, di sini adalah pada sudut, ya. Untuk di diagram Cartesius harus berlawanan jarum jam begitu. Nah, kita anggap ini ada sudut X, ya. Nah, di sini terdiri dari 4 daerah, ya. Di sini disebut kuadran 1 yang sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Sini kuadran 2, sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan ini adalah kuadran ketiga, yaitu sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan ini adalah kuadran keempat, yaitu sudut antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini memiliki perbedaan pada nilai trigonometrinya, ya. Dimana di kuadran 1 itu, ya, nilai trigonometrinya bernilai positif semua, atau dengan istilah lain adalah sudut lancip, begitu, ya. Di kuadran kedua, yang positif hanyalah ada sudut sinus dan kebalikannya. Kalau kebalikan dari sinus kan kosekan, jadi kosekan juga positif. Kemudian di kuadran ketiga, yang positif adalah nilai tangen, ya, berarti kebalikan dengan kotangen. Dan di kuadran keempat, yang positif adalah nilai kosinus dengan kebalikannya, yaitu sekan, gitu, ya. Nah, supaya mudah mengingatnya, kita buat sebuah singkatan, yaitu semua sindikat tangan kosong. Jadi semua itu untuk kuadran 1. Sindikat berarti untuk nilai sinnya yang positif, tangan berarti tangen yang kembali untuk kuadran ketiga, dan kosong untuk kuadran keempat, gitu. Jadi semua sindikat tangan kosong untuk ingat. Atau kalian boleh juga membuat sebuah singkatan lain untuk memudah mengingatnya, begitu. Nah, kita kaji satu persatu untuk masing-masing kuadrannya, ya. Pertama kita lihat kuadran pertama, ya. Kuadran pertama itu kan berada pada rentang 0 sampai 90 derajat. Nah, untuk kuadran 1 memiliki sudut-sudut istimewa, ya. Yaitu ini dia. Sudut istimewa pada kuadran 1 itu ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, sudut-sudut ini nanti kita juga akan gunakan pada kuadran-kuadran lainnya. Nah, sudut istimewa ini bisa kita tentukan nilai-nilainya, ya, yang harus kita ingat, gitu, ya. Kita buat tabelnya begini, ya. Nilai adalah nilai X, nilai sin, nilai cos, nilai tangen, ya. Dimana sudutnya adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 65 derajat, 90 derajat. Nah, untuk sin dengan cos kita buat nilai setengah semua. Ini dia. Nah, kita perhatikan. Pertama, untuk nilai sin, ya, berarti dia prinsipnya adalah naik. Berarti kita mulai dari akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, begitu. Jadi kalau ditanya sin 0 berarti setengah akar 0 nilainya 0, gitu. Kalau sin 30 berarti setengah akar 1 nilainya adalah setengah. Karena akar 1 nilai 1 kali setengah dapat setengah, gitu. Nah, untuk nilai cos, ya, berarti dia kebalikan. Berarti mulai dari 4,
berarti akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, akar 0 gitu. Jadi misalnya nilai cos 0 berarti cos 0 itu nilainya setengah akar 4, berarti nilainya akar 4 nilainya 2 dikali setengah dapat 1, berarti cos 0 nilainya 1 gitu ya. Nah kemudian untuk tangen, bagaimana untuk tangen? Tunggu untuk tangen cukup kita bagi sin dibagi cos, maka sin dibagi cos dapat 0/1 ya. Ini kita bagi dapat 1 per akar 3, ini kita bagi setengah akar 2 bagi setengah akar 2 dapat 1, ini dapat akar 3/1, ini 1/0. Jadi kayak pencerminan ya, 1 ini sebagai cermin, ini 1 akar 3, ini akar 3/1, ini 0/1, ini 1/0 gitu. Ya sekali lagi, untuk sin prinsipnya adalah naik dan untuk cos prinsipnya adalah turun begitu. Oke, itu untuk kuadran 1. Oke, kita lihat kuadran yang kedua ya. Kuadran kedua prinsipnya berarti ini dia, berarti sumbu X-nya negatif ya. Sudutnya antara 90 sampai 180 derajat, dimana yang positif adalah sinus. Jadi konsepnya adalah untuk kuadran kedua ya, prinsip kuadran kedua itu adalah seperti ini. Ini kotak-kotak 180 derajat kurang X sama dengan kotak-kotak X, dimana kotak-kotak itu bisa jadi nilai sin, cos, tangen atau kotangen atau sekan atau kosekan begitu. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Nah, misalnya kita ingin cari nilai cos 120 derajat gitu. Nah, berarti prinsipnya adalah 180 kurang berapa? Supaya 120 derajat berarti dapat cos 180 kurang 60 begitu. Nah, cos 180 kurang 60 berarti kita dapat cos 60. Karena dia kurang 2 berarti nilai cosnya negatif, berarti min cos 60 gitu. Dan kita tadi bahas bahwa nilai cos 60 itu adalah setengah, kita dapat min setengah begitu. Oke. Juga begini, kita misalnya mencari nilai sin 135 derajat, berarti karena dia 135 terletak di kuadran kedua, berarti ini 180 kurang 45 ya. Jadi kita dapat karena sin itu positif kuadran 2, kita dapat sin 45, dimana sin 45 tadi nilainya adalah setengah akar 2. Jadi prinsip kuadran kedua itu adalah kotak-kotak 190 kurang X sama dengan kotak-kotak X. Ingat, sudut di kuadran 2 terletak antara 90 sampai 180 derajat. Nah ini 120 kan letak rentang ini, 135 juga terletak pada rentang ini. Oke. Ya kita lihat kuadran yang ketiga. Nah kalau tadi kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat, maka ini kuadran ketiga rentangnya adalah 180 sampai 270 derajat. Dengan prinsip kuadran 3-nya adalah begini, kalau kuadran 2 tadi adalah kurang, maka kalau kuadran ketiga prinsipnya adalah tambah, berarti 180 tambah begitu. Nah kita lihat ya, sama seperti kotak itu adalah nilai sin, cos, tangen atau sekan, kosekan gitu. Nah misalnya kita ingin mencari nilai sin 240 ya, berarti 180 tambah berapa supaya 240, berarti kita dapat 180 ditambah 60, berarti kita dapat nilainya adalah min sin 60. Kenapa dia min? Karena kuadran 3 hanya tangen yang positif, berarti nilai sin negatif. Nah nilai sin 60 adalah setengah akar 3, maka kita dapat min setengah akar 3 begitu. Kemudian nilai tangen 210 derajat, berarti 180 tambah berapa? Berarti dapat 180 ditambah 30, yaitu tangen 30 gitu. Berarti nilai tangen positif ya, tangen 30. Nah nilai tangen 30 adalah 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, maka kita dapat 1/3 akar 3. Jadi sekali lagi untuk kuadran 3 harus kita lihat itu adalah besar sudutnya. Jika dia terletak di rentang 180 sampai 270 berarti dia kuadran ketiga begitu. Oke. Kita lihat kuadran keempat. Ya,
Ini dia kurang keempat. Nah, pada kurang keempat nilai kosinus yang positif ya. Dia pada rentang 270 sampai 360 derajat begitu. Dengan prinsip kurang 4-nya adalah 360 kurang ya. Tadi kalau kurang 2 adalah 180 kurang, kurang 3 adalah 180 tambah, maka pada kurang 4 adalah 360 kurang ya. Kita lihat contohnya. Di sini kita punya contoh tangen 315 derajat. Berarti kan terletak di rentang ini. Berarti prinsipnya kurang 4, berarti dapat 360 kurang 45 begitu. Maka kita akan dapat nilainya adalah min tangen 45. Nah, kita tahu tadi bahwa nilai tangen 45 adalah 1, maka dapat min 1. Kenapa dia min? Sekali lagi karena dia berada pada kuadran keempat, di mana kuadran 4 itu adalah yang positif adalah kosinus begitu. Kemudian misalnya cos 330, berarti ini ada 360 kurang 30, maka kita dapat cos 30 karena nilai cos positif ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Oke, kita lihat contoh berikut ya. Ini dia. Jika alfa adalah 4/3 phi, maka nilai 1/3 tangen alfa sin alfa ditambah cos alfa adalah, ini PMB tahun 2006. Nah, kita tahu bahwa nilai phi itu adalah 180 derajat ya. Berarti alfa itu nilainya 4/3 kali phi, di 4/3 kali 180 derajat, yaitu 240 derajat. Sehingga yang ditanyakan 1/3 tangen alfa sin alfa tambah tang cos alfa. Kita ganti alfanya dengan 240. Ini dia. Nah, 240 ini kan terletak di kuadran ketiga. Berarti kalau kurang 3 nilai tangen yang positif ya. Berarti prinsipnya adalah 180 tambah. Berarti ini 180 tambah 60 semua. Berarti kita dapat ini dia 1/3 tangen 60. Ini sin min sin 60, ini min cos 60. Maka kita dapat ini dia tangen 60 kan akar 3, berarti 1/3 kali akar 3, sin 60 adalah min setengah akar 3, cos 60 adalah setengah, berarti kurang setengah. Ini akar 3-nya habis, maka kita dapat min setengah akar 3 dikurang setengah begitu ya. Jadi ingat lagi 240 ini terletak di kuadran berapa, dan nilai yang positif adalah nilai tangen gitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ini dia. Jika sin 73 derajat adalah A, tentukan nilai kotangen 253 derajat ditambah kosekan 253 derajat. Oke, ini SIMA UI tahun 2011. Nah, kita tahu sin itu kan A, ini sin 73 kan sama dengan A, boleh kita tulis A/1, dan kita ingat singkatannya adalah sidemi, D per M. Berarti D kita adalah A, miring kita adalah 1. Jadi kita kebantu dengan segitiga siku-siku ya. M kita 1, D kita A. Kita cari sampingnya dengan Pitagoras ya. M kuadrat sama dengan D kuadrat tambah S kuadrat, berarti 1 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah S kuadrat, maka S kuadrat adalah 1 kurang A kuadrat, sehingga S adalah akar dari 1 kurang A kuadrat. Nah, sehingga ya kotangen 253 ditambah kosekan 253 ini kan terletak pada kuadran ketiga. Berarti kita dapat ini dah, jadi 180 tambah, berarti kotangen 180 tambah 73, kosekan 180 tambah 73. Ingat di kuadran ketiga nilai tangen yang positif, berarti kotangen juga positif. Berarti ini dia. Jadi kotangen 73 ditambah min kosekan 73. Nah, ingat kotangen itu adalah sepertangen 73 dikurang kosekan itu sepersin ya, sehingga kita dapat tangen itu kan tadesa D per S, berarti S yang ke atas berarti S per D dikurang M per D gitu ya. Kita dapat akar 1 kurang A kuadrat per A dikurang 1 per A begitu.
Maka kita samakan penyebutnya akar 1 kurang A kuadrat dikurang 1 per A. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada pelajaran kali ini kosekan itu kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari cos, dan kotangin itu kebalikan dari tangen. Kemudian pada sudut berelasi ingat bahwa kuadran 1 itu positif semua, kuadran 2 hanya sinus yang positif, kuadran 3 hanya tangen yang positif, dan kuadran 4 kosinus yang positif, dimana prinsipnya adalah semua sindikat tangen kosong dengan prinsip kuadran 2 adalah 180 kurang, kuadran 3 adalah 180 tambah, dan kuadran 4 itu adalah 360 kurang. Oke. Terima kasih sudah menonton video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk mempelajari dan memahami konsep trigonometri. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.